warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'du. Teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar manajemen. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas empat hal. Yang pertama kaitannya dengan kekuasaan, power, kemudian wewenang, authority, kemudian tanggung jawab, responsibility atau accountability, kemudian yang terakhir adalah pendelegasian. Teman-teman semua, tentu kaitannya dengan struktur organisasi kemarin, dari yang paling puncak pimpinan sampai pada bawahan, ya tentu akan berjalan dengan baik ketika adanya kekuasaan. Ketika pimpinan punya kekuasaan, maka dia bisa memberikan pengaruh pada bawahannya untuk melakukan apa yang direncanakan. Kemudian juga punya wewenang. Kemudian juga punya tanggung jawab. Ketika bawahan punya tanggung jawab atas kewajiban yang diberikan atasan, maka dia akan melaksanakan kewajiban itu. Dan dalam prosesnya pengalihan tugas dari atasan ke bawahan itu adalah pendelegasian. Teman-teman, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Pertama kita akan bahas tentang kekuasaan atau power. Power atau kekuasaan menurut Max Weber, ahli sosiologi, dia mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial untuk melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, ya. Jadi kemampuan dalam hubungan sosial untuk melaksanakan kemauannya itu adalah kekuasaan. Menurut John Cerveron, dia mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mendapatkan orang lain bersedia melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang itu. Itu namanya kekuasaan. Kemudian menurut Griffin, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Artinya punya kemampuan dalam diri seorang untuk menjadikan orang lain itu mau mengerjakan sesuatu yang ia perintahkan. Itu adalah power, kekuasaan. Nah, power ini teman-teman ada 5 sumber. Ada reward power, ada coercive power, ada expert power, ada referent power, ada legitimate power. Reward power inilah kekuasaan yang ada pada diri seorang, kekuasaan, kemampuan untuk memberikan reward. Jadi bawahan itu merasa butuh reward dari pimpinan sehingga dia mau menaati atau mengikuti perintah atasan. Kemudian yang kedua itu adalah coercive power, artinya kekuasaan untuk bisa memberikan sanksi. Jadi bawahan itu ngikut nurut kemauan atasan karena takut diberi sanksi. Kemudian ada expert power, adalah kekuasaan yang dimiliki seorang karena dia memiliki pengetahuan tertentu. Ya, misalnya ada orang punya pengetahuan di bidang kesehatan, misalnya Pak Dokter, ya. Kemudian kita sakit, kita berkunjung ke dokter, kemudian Pak Dokter menyarankan kita harus begini begitu, kita nurut. Kenapa? Karena dokter tersebut punya expert power, punya kekuasaan di bidang keahlian tertentu, sehingga orang itu percaya sama dia, gitu ya. Yang keempat adalah referent power, ya, kekuasaan yang dimiliki seorang karena bawahan itu menyukai dia, ya, menyukai dia. Nah, maka di sini pentingnya ada pencitraan. Ketika pimpinan ya punya citra baik pada bawahan dan bawahan menyukai pimpinan itu, maka pimpinan itu sudah mempunyai referent power, ya. Dan yang terakhir adalah legitimate power, kekuasaan yang dimiliki seorang karena sah legalitas tertentu, karena punya SK, ya. Jadi ketika seorang punya SK pada organisasi tertentu, dia memiliki legitimate power, sekaligus punya reward power, sekaligus punya coercive power, ya. Kemudian punya pencitraan yang baik, maka punya referent power.
Yang belum tentu dimiliki adalah dari expert power. Kalau dia betul-betul menguasai keahlian di bidang itu, maka dia baru memiliki expert power. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kita bagi dua, ada internal power, ada external power, maka satu-satunya yang dari internal expert power, yang lain itu adalah external power ya, yang bisa muncul karena legitimate power. Jadi, ini beberapa sumber kekuasaan. Kemudian yang berikutnya adalah kewenangan. Jadi sebenarnya kekuasaan dan kewenangan itu punya maksud yang hampir sama. Hanya saja kalau kekuasaan itu punya konotasi yang agak negatif gitu ya. Karena selama ini kekuasaan itu digunakan oleh penguasa ya. Dan sebagian besar penguasa ini berlaku semena-mena. Maka apa namanya, kata kekuasaan itu cenderung konotasi negatif ya. Nah, adapun kewenangan adalah merupakan kekuasaan formal. Ini kekuasaan formal atau terlegitimasi dalam sebuah organisasi. Seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan yang terlegitimasi ya. Jadi kekuasaan formal dalam suatu organisasi namanya kewenangan. Itu. Nah, kewenangan ini ada pandangan teoritis dua. Yang pertama adalah pandangan klasik, yang kedua adalah pandangan berdasarkan penerimaan. Menurut pandangan klasik, bahwa kewenangan itu terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Ya, misalnya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dia punya kewenangan pada bidang fungsional kurikulum. Nah, kewenangan itu ada karena ada kewenangan yang lebih tinggi yang mendirikan kepadanya, itu adalah kewenangan kepala sekolah dan seterusnya gitu ya. Itu menurut pendapat pandangan klasik. Adapun menurut pandangan berdasarkan penerimaan bahwa apa namanya, kewenangan formal akan dapat dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung persyaratan. Jadi apabila ada bawahan yang tidak mengerjakan perintah atasan, itu bisa jadi bukan karena atasan nggak punya kewenangan, dia punya kewenangan, tetapi ada persyaratan penerimaan yang terlewati ya. Lalu persyaratannya apa? Yang pertama adalah persyaratannya adalah bahwa bawahan harus dapat memahami apa yang diinginkan atasan. Jadi instruksinya itu betul-betul dipahami oleh bawahan. Kemudian yang kedua, pada saat bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan atasan, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan itu konsisten, tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Jadi setelah paham instruksinya, kemudian dia yakin bahwa instruksi itu konsisten pada pencapaian tujuan, tidak bertentangan dengan tujuan maupun visi dari organisasi. Jadi pastikan bahwa instruksi itu tetap pada realnya untuk pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah pada saat bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan itu konsisten mendukung nilai, misi maupun motif pribadi dan kelompok. Jadi pastikan betul bahwa instruksi itu betul-betul dalam rel pencapaian tujuan, tidak melanggar norma ya, nilai yang dikembangkan dalam organisasi itu, tidak bertentangan dengan motif pribadi maupun kelompok ya, apa namanya, dalam pencapaian tujuan pribadi maupun organisasi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah bahwa pastikan betul bahwa bawahan mampu secara mental maupun fisik untuk menjalankan apa yang diberi perintahkan ya. Jadi pertama itu adalah substansi instruksinya ya, harus betul-betul dipahami bawahan, harus betul-betul tidak bertentangan dengan tujuan organisasi, harus betul-betul tidak bertentangan dengan nilai moral yang dikembangkan, harus betul-betul tidak bertentangan dengan apa namanya, tujuan pribadi maupun kelompok bawahan, dan yang terakhir
ya, berkaitan dengan bawahan yang mau kita perintah, itu kita pandang betul-betul dia mampu mengerjakan baik secara fisik maupun mental. Itu menurut tester benar. Jadi ini apa namanya, berdasarkan penerimaan. Jadi wewenang itu bisa ada itu ketika bawahan, ya, apa namanya, betul-betul memahami instruksinya, memandang itu sesuai dengan tujuan organisasi, tujuan pribadi, tidak melanggar nilai yang dia yakini, kemudian dia betul-betul mampu untuk melaksanakannya. Ya, jadi ini berdasarkan itu. Lalu apa eh, pandangan lain dari ahli? Menurut David Celan, bahwa kewenangan itu memiliki dua sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya itu apa? Karena kewenangan itu menguasai orang-orang di bawahnya, ya, maka terkadang orang di bawah itu merasa hanya suruhan seperti budak. Kalau keadaannya seperti ini bahaya. Kenapa? Karena bawahan akan membangkang. Maka sebaiknya tadi bawahan itu betul-betul tahu tujuan organisasi, tahu tujuan instruksi, ya, sehingga itu menjadi positif. Karena apa? Karena perintahnya itu, instruksinya itu adalah untuk pencapaian tujuan organisasi, bukan kemauan pribadi, ya. Jadi pastikan bahwa apa namanya, kewenangan itu dalam rel yang positif itu. Kemudian berikut adalah tentang tanggung jawab, responsibility atau accountability. Tanggung jawab atau responsibility adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu. Jadi ketika bawahan menerima tugas, ya, kemudian apa namanya, dalam pendelegasian itu ada juga tanggung jawab, ada tanggung jawab, merasa kewajiban untuk melaksanakan tugas itu. Nah, dalam pelaksanaannya, ya, itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya, maka accountability bisa dipertanggungjawabkan bahwa tugasnya terlaksana dengan baik, ya. Jadi responsibility itu rasa kewajiban untuk melakukan tugasnya, dan tugas yang terlaksana itu bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah accountability, gitu ya. Oke, ada sebuah prinsip bahwa tanggung jawab itu harus berbanding lurus dengan kewenangan. Selama ini kan enggak, ya, terkadang kita itu dituntut melebihi kewenangan kita, seakan-akan itu semua adalah tanggung jawab kita, ya. Misalnya ada seorang murid, ya, yang apa namanya, berkelakuan kurang baik di luar sekolah, seakan-akan itu salah gurunya, padahal itu kan di luar sekolah, ya, artinya di luar kewenangan seorang guru, gitu ya. Ya, tapi ya itulah, terkadang kita itu diminta untuk bertanggung jawab di luar kewenangan kita, itu, ya. Kemudian kewenangan dalam struktur organisasi itu ada tiga. Ada kewenangan lini, ada wewenang fungsional, ada wewenang staf. Wewenang lini itu adalah wewenang di mana atasan melakukan atas bawahnya langsung. Nah, misalnya apa namanya, kepala sekolah punya wewenang terhadap beberapa wakilnya, ya, itu namanya wewenang lini. Gitu. Misalnya koordinator guru terhadap bawahannya langsung, yaitu guru-guru, ya, ini sama adalah wewenang lini, ya. Atau kaprodi terhadap beberapa guru atau dosen bawahannya, itu adalah wewenang lini. Lalu ada wewenang fungsional, adalah kewenangan yang dimiliki seorang yang diberikan jabatan fungsional pada bidang fungsionalnya. Misalnya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, maka dia punya kewenangan di bidang kurikulum. Wakil kepala sekolah kehasiswaan, maka dia punya kewenangan di bidang kehasiswaan. Kemudian ada wewenang staf, yaitu hal yang dipunya oleh satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personel ini, tetapi tidak memberikan wewenang kepada anggota staf untuk memerintah ini mengerjakan kegiatan tersebut. Jadi kewenangan staf adalah memberikan saran,
memberikan pandangan, ya, bukan memberikan perintah. Jadi ada wewenang lini, wewenang fungsional, dan wewenang staf, ya. Lalu ya, kita akan bicara tentang pendelegasian wewenang. Ya, itu adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi dalam pendelegasian itu ada tugas dan tanggung jawab, ada juga kewenangan. Ya, harus imbang. Tidak boleh kita memberikan tugas kepada bawahan kita atau mendelegasikan tugas tanpa memberi wewenang. Ya, wewenang pun harus pas, ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kewenangan pendelegasian adalah proses di mana manajer mengalokasikan wewenang pada bawahan, ya, dan bawahan itu nanti adalah mereka yang orang-orang yang akan melapor kepadanya, melaporkan pertanggungjawaban, ya. Nah, proses pendelegasian wewenang itu sebaiknya dan seharusnya yang pertama, pendelegasi menetapkan tujuan dan memberikan tugas pada bawahan. Kemudian pendelegasi melimpahkan wewenang. Tadi ya, ada tugas ada wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Nah, kemudian penerimaan delegasi ini menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Tadi ya, tanggung jawab berbanding lurus dengan kewenangan. Kemudian pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan terhadap hasil yang dicapai. Ya, itu ada 4 proses ya. Pertama, pendelegasi menyampaikan tujuan daripada tugas itu dan instruksi tugasnya. Kemudian pendelegasi memberikan wewenang untuk pencapaian tugas itu. Kemudian penerima delegasi itu memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk melaksanakan tugas, kemudian juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil tugas, ya. Oke, kemudian dalam pedoman pendelegasian itu harus ada 3 hal. Yang pertama prinsip saklar, yang kedua prinsip kesatuan perintah, yang ketiga adalah tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Harus ada 3 ini. Yang pertama prinsip saklar artinya apa? Artinya bawahan itu dapat delegasi dari atasnya langsung, nggak boleh lompat. Misalnya ada pegawai kebersihan, ya, itu kan di bawah wakil kepala sekolah atau manajer bidang sarpras. Nggak boleh dia dapat perintah langsung dari kepala sekolah, nggak, harus dari atasannya langsung, bukan loncat. Kemudian ada prinsip kesatuan perintah, ya, bahwa apa yang diperintahkan oleh atasannya itu adalah sama dengan yang diperintahkan oleh atasannya lagi. Jadi ada kesatuan perintah, ya. Kemudian ada tanggung jawab, ya. Di dalam pendelegasian itu harus ada tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Diberi wewenang, punya tanggung jawab untuk mencapai tugas itu, dan harus accountability, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini 3 pedoman dalam pendelegasian. Nah, dalam hal pendelegasian ini ada 2 hal yang masyhur, ya, ada desentralisasi, ada sentralisasi. Desentralisasi itu adalah memperluas penyebaran atau pelimpahan kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan organisasi lebih rendah. Jadi dalam sistem desentralisasi, keputusan-keputusan di tingkat cabang atau di tingkat yang lebih rendah itu bisa diputuskan oleh mereka sendiri tanpa harus diputuskan oleh pusat. Sedangkan sentralisasi itu adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas atau suatu organisasi. Artinya keputusan-keputusan itu ada di pimpinan puncak semua, ya. Nah, ini namanya sentralisasi. Ya, ini teman-teman, pertemuan kita kali ini kita sudah membahas tentang kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, ya, dan pendelegasian, ya. Oke, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.